Heboh, Wika Salim cium fans bentuk protes pada pacar. Wika Salim membuat salah satu penontonnya pingsan saat manggung di Hari Jadi Kota Palu ke-46 belum lama ini. Wika tiba-tiba mencium pipi seorang penonton pria. Sontak saja, aksi spontan Wika itu membuat penonton yang bernama Ivan jatuh pingsan. Ivan, siap? Jangan ngintip ya. Ya sebenarnya itu hiburan kan, kadang-kadang kan kalau kita lagi perform gitu, kalau cuma nyanyi aja ya maksudnya supaya nggak boring aja sih. Jadi aku coba untuk kayak lebih dekat aja sama penonton, bikin apa ya. Jadi ya itu sebenarnya lagi bercanda, kasih hiburan, kasih games gitu. Jadi yang ngalir gitu aja, dan nggak tahu ternyata se-viral itu dan heboh banget, semuanya pada posting gitu, tapi lucu. Aksi heboh Wika yang ia bagikan melalui unggahan video di Instagram pribadinya itu tak hanya bikin geger seluruh penonton, namun juga viral di jagat maya. Wika sendiri mengaku tak menyangka reaksi Ivan bisa seambruk itu. Baginya, apa yang dilakukannya hanya bentuk fan service. Enggak nyangka, karena kan emang itu ini aja spontan gitu, jadi nggak tahu kalau misalkan masnya tuh bakalan kayak gitu. Lucu karena emang orangnya lucu, dia mungkin gimmick dia tapi yang natural banget gitu, jadinya seru gitu. Itu sebagai bentuk juga rasa terima kasih aku sih untuk kayak penonton yang udah meluangkan waktunya bisa datang ke acara aku, lebih ke situ. Tentu aksi Wika mencium penonton menarik beragam komentar warganet. Banyak yang iri melihat keberuntungan Ivan. Lalu bagaimana reaksi sang kekasih Max Adam? Apakah juga cemburu melihat aksi nekat Wika? Kalau pasangan aku mah selagi itu yang masih belian itu sama fans gitu, dan konteksnya juga kita kan hiburan gitu. Mungkin kalau sama siapa ya? Kalau sama Saru kan kayak dia cemburu. Karir gitu ya, dia support banget orangnya. Wika dan Max Adam memang sudah cukup lama menjalin asmara. Sayangnya bertahun-tahun merajut kasih, belum ada tanda-tanda hubungan tersebut berakhir ke pelaminan. Padahal konon orang tua Wika sudah tak sabar melihat putrinya menikah. Mungkinkah aksi nekat Wika mencium penonton juga bentuk protes pada Max Adam karena tak kunjung dinikahi? Amin, doain aja. Ada duitnya, ntar lu nyumbang ya kalau gua kawin ya. Lo dari mana nih, ntar pada nyumbang ya. Kesedihan Bella dan Chiki Fauzi belum bisa berikan menantu pada sang ibunda. Empat hari pasca meninggalnya Marissa Haque, Ikang Fauzi dan kedua putrinya Bella dan Chiki berziarah ke makam sang ibu untuk pertama kalinya. Duka mendalam masih dirasakan Ikang dan anak-anaknya. Namun mereka berusaha ikhlas menerima takdir. Hari ini saya sama ayah dan juga Chiki baru bisa berziarah ke makam ibunda kami tercinta Marissa Haque. Move on lagi sama kehidupan, tapi kan ini namanya musibah juga tiba-tiba gitu ya, nggak ada yang siap, bener-bener siap sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, dan ya hidup harus terus berlanjut ya meskipun berat gitu. Selain meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kepergian Marissa juga meninggalkan penyesalan bagi Bella dan Chiki yang belum bisa memenuhi keinginan sang ibu. Ya, sebelum wafat, sang ibu pernah meminta mantu dari kedua putrinya. Sebuah permintaan yang wajar dari seorang ibu, mengingat usia Bella dan Chiki sudah pantas untuk menikah. Pengen hal yang saya belum bisa ngasih, yaitu bantu. Dan kita tuh sebagai anak tuh jadi sadar, waktu kita sama ibu kita tuh kurang. Saya hanya pada saat itu yang pengen, ibu kalau aku dikasih kesempatan ini aku bakal jadi anak yang lebih baik, bakal ya spend time lebih banyak ada ibu gitu. Ikang sendiri yang begitu terpukul dengan kepergian mendadak Marissa sempat berujar ingin berhenti bermusik.
Namun kini ia menyadari dan teringat prinsip hidup mendiang istrinya. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi dulu, emang saya nggak tahu lah. Marisa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung sama dia. Iya, betul. Sementara minggu sore kemarin, meski tak menggelar tahlilan, kehadiran para sepupu Bella dan Ciki di rumah cukup memberikan kekuatan tersendiri bagi Bella dan Ciki. Meski rasa duka itu masih dirasakan kedua putri Marisa. Ya, dari saya anaknya Soraya. Yang pertama, ini dua udah tau lah ya. Ini adik Saya saya. Belmiro, anaknya Soraya yang ketiga. Saya Charlotte, anaknya Shanas yang kedua. Senang banget ya, Masya Allah ya. Iya, apalagi tadi Mas Ei bawa anaknya ya. Iya. Jadi ini Healing banget ya. healing banget. Jadi hari ini tuh Mas Ei tuh bawa Yang anaknya Danish. Jadi sebenarnya Ibu Marisa tuh udah punya cucu gitu. Cuman belum sempat ketemu aja anak dari kan anaknya Mas Ei kan cucunya Mama Aya, cucunya Ibu juga ya. Insya Allah kita kalau lagi ngumpul-ngumpul gini nih kayak sedih tapi senang juga gitu ya, kayak karena kan kita nggak selalu bisa punya waktu untuk kumpul seperti ini meskipun dalam suasana duka, tapi kayak berusaha untuk selalu menghibur dan menguatkan gitu sih. Menepis kabar keretakan rumah tangga, Via Valen liburan dengan suami. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja ya. KDRT fisik maupun KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan itu bisa dilaporkan. Ya, pedangdut Via Valen mengunggah pesan moral kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seolah adalah curahan hatinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Via juga memposting kerinduannya pada sang ayah yang telah tiada. Dear Papa, semenjak Papa gak ada, duniaku sudah berubah. Hidupku tidak seasik dulu. Aku tidak tahu sampai kapan. I miss you. Tak sampai di situ saja nih. Banyak netizen yang menduga pernikahan Via dan Sevra tidak sedang baik-baik saja. Apalagi Via juga nyaris tak pernah posting kebersamaannya dengan sang suami. Terakhir, Via mengunggah momen romantis saat acara Baby Agam pada 20 Agustus 2024 lalu. Seolah menepis kabar tak sedap yang menghampiri kehidupan rumah tangganya, sang suami Sevra Yolandi diketahui mengunggah foto-foto kemesraan dirinya dengan Via Valen di saat Sevra memberikan buket bunga di mana sang istri berulang tahun pada bulan September 2024. Gak hanya itu, Via juga tetap disibukkan dengan kegiatannya yakni membagikan Jumat berkah di sekitar rumahnya dengan sembari menggendong Baby Agam. بالخير نذكركم فالبشرى يا شكرا. Bahkan walau Via sempat memposting tengah sakit hati, namun ternyata nih pada postingan lainnya Via menghabiskan waktu bersama keluarga dan suami tercinta dengan pergi berlibur ke suatu tempat. Seakan gak ada masalah dalam rumah tangganya. Kok nggak mau bangun? Turu wae rek. Agam. Di sini mainnya. Agam. Oh. Agam. Tangi nak. Nggak mau bangun dia tuh. Wah, semoga Via Valen dan suami serta keluarga selalu baik-baik saja ya.